Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wad dinil qawim. Arsalahu basyira wa nazira li salamatin nas wa sa'adatihim fid dunya wal akhirah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirunal muslimun, usikum wa nafsi bittaqallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, bapak saudara sedang Jumat yang dirahmati Allah. Kita sudah berada pada penghujung bulan Oktober tahun 2023. Artinya rentan 2 bulan lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Kemudian kita akan masuk ke tahun baru 2024. Agaknya bagi kita bangsa Indonesia, tahun baru 2024 dan mengakhiri tahun 2023 memiliki makna tersendiri. Hal ini diakibatkan oleh tahun 2023 dan 2024 di negara kita Republik Indonesia akan ada satu pesta besar, dan itu prosesnya telah dimulai pada tahun ini. Pestanya itu nanti akan berpuncak khusus untuk Pileg dan Pilpres pada bulan Februari. Artinya hanya kurang lebih 4 bulan lagi. Kaum muslimin yang terhormat, kalau kita tinjau dari sisi ajaran agama Islam yang kita yakini ini memiliki kaitan yang sangat erat. Karena di dalamnya ada sebuah tanggung jawab, ada sebuah kewajiban dan amanah. Apabila berbicara masalah bernegara, berbangsa, kalau dalam falsafah kehidupan kita di sini berbicara hidup bakorong bakampung, sebenarnya itu adalah ajaran agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk manusia adalah makhluk sosial. Kita tidak bisa hidup sendirian tanpa ada orang lain. Bahkan disebut bahwa manusia itu adalah detached animal, binatang yang punya ketergantungan, hewan yang punya ketergantungan, sehingga tidak ada konsep bisa hidup sendiri.
dalam hal dan aktivitas apapun kita tergantung sama yang lain. Berbeda dengan binatang, di mana binatang itu oleh Allah sudah diolah sedemikian rupa sehingga hidupnya tidak pernah tergantung dengan yang lain. Anak sapi ketika lahir bisa langsung berdiri karena induknya tidak punya kemampuan untuk menggendong anak itu. Dia bisa makan sendiri dan mencari susu induknya sendiri. Tapi kalau manusia beberapa tahun malah tergantung kepada induk. Bahkan setelah besar seperti kita ini, dewasa pun kita tergantung sama yang lain. Seorang pedagang tentu tidak bertani karena dia adalah berdagang. Meskipun dia berdagang beras, tetapi dia tidak menanam beras itu. Makanya tidak dapat ditolak. Tidak ada barang dagangannya kalau tidak ada petani yang menanam padi. Jadi saling ketergantungan. Oleh karena saling ketergantungan itu, Allah mentakdirkan kita hidup bertebar. Ada yang hidup di tepi pantai, tapi juga ada yang bertempat tinggal di kaki gunung. Yang hidup di pinggir pantai menjadi petani garam. Yang hidup di kaki bukit, di tempat di puncak gunung atau di kampung menanam padi. Sementara garam sama dibutuhkan oleh siapa saja, padi beras juga dibutuhkan oleh siapa saja. Nah, dengan adanya kerjasama, sebagian garamnya ditransfer ke gunung dan sebagian berasnya ditransfer ke tepi pantai. Maka terjadilah sama-sama punya garam dan sama-sama punya beras. Itulah inti analogi kecil dalam hal konteks kerjasama. Mungkin tidak salah jika kita sampaikan dalam kesempatan ini, dalam agama kita dinyatakan dosa yang cukup besar apabila ada gaya sombong, merasa tidak butuh sama yang lain. Dan itu termasuk dosa besar. Bahkan sombong itu adalah termasuk musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lokus kita pada kesempatan ini tidaklah kita arahkan ke situ. Kaum muslimin yang terhormat, kenapa Nabi kita memerintahkan apabila kamu berjalan 3 orang saja, maka Anda harus menunjuk 1 orang jadi ketua. Hanya 3 orang saja, 1 orang sudah harus didulukan selangkah, diinggikan seranting atau ketua. Apalagi kalau hidup berkomunitas dalam satu kelompok, harus ada yang memimpin, harus ada yang mengarahkan. Apalagi dalam satu negara, satu bangsa. Kaum muslimin yang terhormat, ada tinjauan filosofis yang sangat mudah kita pahami. Apabila satu kelompok butuh makan, maka kelompok lain juga butuh makan. Allah Subhanahu wa ta'ala memodali kita di dalam hidup ini dengan kecenderungan serba instan. Kita cenderung dalam hidup ini dalam hal apa saja, kita cenderung instan. Kaya ingin cepat, berpangkat ingin cepat. Kalau kita punya anak, dapat jodoh ingin tepat. Punya fasilitas infrastruktur yang lengkap di dalam hidup ingin cepat. Dan semua kita mesti punya pemikiran seperti itu. Nah, kalau semua kita punya pemikiran yang sama, apa yang terbayang dalam benak kita? Tentu butuh aturan agar tidak terjadi perkelahian dan perebutan di dalam mengejar cepat tadi. Sehingga ada aturan, ada prioritas, ada yang harus didahulukan, ada yang harus dikedepankan, ada yang sekunder, ada yang primer.
Kita sulit membayangkan kalau dalam meraih ingin serba cepat. Semua kita ingin cepat kaya, semua kita ingin cepat berpangkat, semua ingin kita cepat sukses. Kalau tidak ada aturan, terjadi benturan. Kenapa? Karena memang khalqah, ciptaan manusia adalah seperti itu, dan itu tidak dapat didustakan. Kalau ada yang punya pikiran biar saya lambat saja, itu ada yang bermasalah itu. Kita ingin anak kita tamat sekolah dasar 6 tahun. Kita ingin anak kita selesai SLTP 3 tahun. Bahkan kalau bisa 2 tahun. Makanya ada satu lembaga yang punya sistem dan aturan bisa naik melompat dari 1 langsung ke 3. Kita berbesar hati. Kenapa? Karena bisa lebih cepat. Nah, kaum muslimin, kalaulah tidak ada aturan di tengah-tengah kehidupan ini, maka pastilah kehidupan kita sama dengan yang tak punya aturan. Siapa dia? Beruk di hutan, binatang di hutan. Dia tidak punya aturan. Kepada binatang itu hanya Allah berikan yang namanya insting, modal dasar, essential capital, modal dasar untuk makan dan untuk berketurunan. Lalu modal dasar untuk berketurunan, untuk makan itu stagnan, hanya seperti itu terus menerus, tidak pernah ada perkembangan. Gaya mencari makan seekor balam 20 tahun yang lalu sama dengan hari ini. Gaya mencari makan beruk di air mancur 10 tahun yang lalu sama dengan sekarang. Tidak ada perkembangan. Dan memang Tuhan Sang Pencipta memberikan bagian yang seperti itu kepada binatang tersebut. Tapi dalam kehidupan manusia terjadi perkembangan. Kenapa? Karena manusia oleh Allah diberikan rasio, diberikan kemampuan untuk berpikir, untuk bernalar, sehingga panjang akalnya. Dia selalu mencari dan mencari agar yang diinginkan cepat dapat. Akhirnya apa yang terjadi dalam kehidupan manusia? Terjadi kompetisi. Akhirnya memang kalau kita lihat kenyataan di tengah-tengah kehidupan ini, ada yang cepat dapatnya, ada yang lambat dapatnya, ada yang lamban, tapi ada yang kencang. Sesuai dengan peluang dan sesuai pula dengan memanfaatkan peluang itu. Nah, kaum muslimin yang terhormat, sulit kita membayangkan kalau seandainya bebas landas, tidak ada aturan seperti binatang di hutan. Sehingga yang kuat akan cepat nyampe, yang lemah mungkin tertindas. Bahkan menurut tinjauan di dalam ilmu sosial disebutkan bahwa kalau tidak ada aturan, maka kebobrokan manusia akan bisa lebih parah ketimbang binatang. Karena binatang itu sifatnya stagnan. Tingkat kekurangajaran ayam jantan 10 tahun yang lalu tidak bertambah, tetap segitu saja. Tapi tingkat kekurangajaran manusia bertambah-tambah, mengengkek-engkek kelakuan. Itu jadinya tentang kehidupan ini. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tahu betul, karena Allah yang menciptakan kita, maka oleh Allah diberikan aturan. Aturan itu disebut dengan agama. Itulah dia ar-risalah, disampaikan oleh Allah lewat Rasul untuk kita semua. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Aku tidak utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh manusia, membawa risalah ajaran agama. Dan memang ternyata yang coba mewarnai kehidupannya dengan ajaran agama, selamat dia. Tapi apabila dia lari dari nilai-nilai agama, celaka dia. Pandang jauh kita layangkan, pandang dakik kita tukiakan yang terjadi hari ini. Ada satu pertanyaan, kenapa begini? Jawabannya satu saja, karena lari dari agama. Ketika satu tempat komunitas sungguh rajin ikhlas menjalankan agama, hidupnya akan tenang. Ini telah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Apabila agama dipegang teguh, kehidupan akan menjadi mantap. Itulah dia Madinah, Daulah Madinah di bawah kepemimpinan Rasulullah.
Madun dinun, diimalahkan dalam bahasa Arab namanya Madidah, terjemahnya kota. Tapi akar kata Madinah adalah madun dinun, ekonomi dan agama. Satu komunitas masyarakat yang ekonominya mantap dan agamanya kuat. Kenapa bisa? Karena dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Ekonomi mantap hanya bisa bertahan di atas agamanya yang mantap. Kalau ekonomi mantap dan tidak agama, sudutnya akan semu. Makanya sistem non agama hanya bertahan beberapa saat. Ada yang bertahan selama yang mengembangkan sistem itu. Selama sistem itu dipertahankan oleh sang itu, maka ekonominya bertahan. Apabila dia mati, ekonominya mati. Tetapi agama mempertahankan itu semua. Makanya negara-negara modern hari ini, meskipun dia tidak menganut kepercayaan agama umpamanya, tapi dia mengambil sistem agama. Nah, berkenaan dengan itulah makanya harus ada aturan di tengah-tengah kehidupan. Harus ada aturan mainnya bagaimana. Disitulah letaknya Bapak kaum muslimin yang terhormat. Ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum. Demikian Al-Quran mengatakan, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taati minkum, orang di antara kamu yang kamu tunjuk memimpin. Itulah dia pemimpin. Sebab tidak mungkin kalau tidak berkepemimpinan. Makanya ikut melaksanakan, ikut berpartisipasi di dalam pemilihan umum secara sorotan agama adalah ibadah, adalah berpahala. Karena ikut itu adalah sebagai suatu wujud, sebagai suatu tindakan yang dapat dijadikan sebagai dasar bahwa dia adalah sadar bahwa dia adalah manusia, dan dia sadar hidup harus berkepemimpinan. Makanya bersikap acuh atau mau tidak ikut begitu saja tanpa ada alasan. Dia mengambil sifat golput umpamanya. Hukum secara Islam adalah haram. Itu jelas diungkapkan dalam Ijtima' Ulama tahun 2009 yang kebetulan 800 ulama berkumpul di waktu itu, tempatnya adalah di Perang Panjang. Dinyatakan bahwa golput adalah haram. Makanya kaum muslimin yang hormat, karena waktunya sudah sangat dekat, saatnya sudah hampir, adalah saatnya bagi kita hari ini berpikir dan merenung. Jangan sampai kita mengambil sikap golput, karena berkepemimpinan itu adalah suatu keniscayaan dan tidak bisa kita elakkan di tengah-tengah kehidupan. Kaum muslimin yang terhormat, sholat adalah miniatur kehidupan. Yang kita maksudkan sholat adalah sholat jamaah. Bagaimana sholat jamaah ini akan bisa berlangsung tanpa ada imam? Maka keberadaan imam dalam sholat jamaah, sholat Jumat ini umpamanya, imamnya wajib ada. Lalu siapakah yang akan menjadi imam? Yang akan menjadi imam adalah yang ditunjuk dan disepakati oleh jamaah. Mungkin langsung maupun tidak langsung. Mungkin lewat pengurus, mungkin lewat beberapa orang, atau mungkin bersama-sama. Harus ada satu orang maju ke depan. Kalau tidak, yakinlah sholat jamaah tidak jadi berlangsung. Dan sholat jamaah adalah miniatur kehidupan. Lalu siapakah yang akan kita pilih menjadi imam dalam sholat jamaah? Ada kriteria. Kalau untuk sholat jamaah, yang pertama tunjuklah orang yang paling qari. Artinya orang yang fasih bacaan Al-Qur'annya, tentu mengikut ada hafalan yang cukup banyak dan memadai, tapi fasih di dalam mengungkapkan lafaz-lafaz ayat Al-Qur'an. Pilih yang paling fasih. Kalau seandainya sama fasihnya, maka masuk kriteria yang kedua, yang agak tua umurnya. Kalau sama pula umurnya, masuk ke kriteria yang ketiga, yang paling paham masalah agama, yang paling tinggi ilmunya. Kalau sama pula, masuk yang keempat, yang banyak pengikutnya, yang paling dicintai oleh jemaah.
Kemudian yang kelima, kalau masih bahasa masuk yang kelima, yang paling menarik tampilannya, itu untuk imam sholat. Imam sholat saja ada kriteria. Lokus dan tujuan kita pada kesempatan ini lain tidak adalah jangan sampai kita tidak ikut di dalam pesta ini. Dan jangan sampai ada ungkapan dan kesimpulan, ini bukan masalah agama, ini masalah agama. Lihatlah teman-teman dan saudara kita di Palestina hari ini. Sulit untuk mencari kapan mereka akan sholat khusyuk. Baru saja sholat sudah ada yang meletus. Baru aja sholat sudah ada yang menangis. Kenapa itu terjadi? Ini lagi-lagi berkaitan dengan sistem pemerintahan. Oleh karena itu, berpartisipasi untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan adalah kewajiban kita. Kita melihat perkembangan pemilihan umum 2014-2019, itu partisipasi masyarakat untuk mengikutinya belum sesuai dengan dikehendaki. Masih banyak yang masa bodoh. Belum, dan tidak usah kita kaji secara aturan dan mendalam menurut kehendak agama, secara akal sehat saja. Kita acuh tidak acuh. Tapi kita masih tetap hidup di negeri ini, masih dapat menikmati negeri ini, padahal kita tidak ikut serta. Artinya kita munafik terhadap diri kita. Untuk itu adalah kesempatan dan saat bagi kita yang masih ada waktu ini untuk menyampaikan kepada seluruh sanak famili, bapak sampailah kepada anak yang sudah patut, mama sampailah kepada kemenakan, adik dan kakak, seluruhnya agar bersiap-siap dan jangan sampai mengambil sikap tidak ikut, karena ini juga termasuk rangkaian daripada agama kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menggugah dan ada juga manfaatnya untuk kita bersama dalam rangka menegakkan agama, menegakkan kebenaran agar kita khusyuk beribadah dan aman pula dalam mencari hidup, menghidupkan perekonomian di negeri kita. Fa'tabiru lil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Aqimussalam.